Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi standarisasi jaringan komputer. Pada materi ini akan terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak dapat digunakan. Materi yang kedua yaitu ada OSI model. OSI layer ini dirancang oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk menstandarisasi beragam sistem komunikasi untuk saling berkomunikasi menggunakan protokol standar. OSI layer adalah salah satu komponen dari jaringan komputer yang membuat kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Lalu ini ada model dari OSI layer. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide kali ini. Terdapat 7 model layar OSI yang memiliki kinerja secara berurutan mulai dari layar yang paling atas menuju layar yang paling bawah. Lapisan ketujuh yaitu ada application layer. Application layer ini adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh dari protokol application layer ini adalah HTTP. Lalu pada lapisan ke-6 ada presentation layer. Layer ini bertugas untuk menyiapkan data untuk application layer dan memerintahkan bagaimana dua perangkat harus mengenkripsi, mengompres, dan membandingkan data. Sehingga data yang dikirimkan dapat diterima dengan benar dan dapat dikonsumsi oleh user. Lalu pada lapisan kelima ada session layer. Session layer atau layer kelima ini membuat saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Session layer ini memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Contohnya yaitu NVS. Lalu pada lapisan keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Lalu pada lapisan ketiga ada network layer. Layer ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Lalu pada lapisan kedua ada data link layer. Lapisan ini membangun, memutuskan, dan mengatur koneksi antara dua perangkat yang terhubung secara langsung dalam suatu jaringan. Lalu pada lapisan pertama ya ada physical layer. Layer physical pada OSI adalah lapisan data yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Lalu ada cara kerja dari OSI layer. Kita ambil contoh saat hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Tahapan yang pertama yaitu application layer mengirim data ke komputer lain. Yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer
mengirim dan memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima ada network layer, membuat sebuah alamat untuk menuntun data sampai ke tujuan. Yang keenam, data link layer, kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Yang ketujuh, lalu pada physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Lalu yang kedelapan, setelah alurnya berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Lalu materi pembahasan yang ketiga yaitu TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. Tugasnya yaitu untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi. Sesuai dengan namanya, terdapat dua buah protokol yang digunakan yaitu protokol TCP dan protokol IP. Ini adalah gambar dari model TCP atau IP layer. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide kali ini. Ada application layer. Application layer adalah lapisan paling atas dalam TCP atau IP model. Lapisan application ini bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antar muka pengguna. Beberapa protokol yang ada pada lapisan ini adalah HTTP. Lalu ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer ini berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama yakni TCP dan UDP. Lalu ada network layer. Network layer merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Lalu ada physical layer. Physical layer ini sering disebut juga sebagai network interface layer atau data link layer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari TCP atau IP model dan bertugas mencari pengalamatan perangkat keras dan protokol yang memungkinkan transmisi fisik data. Lalu selanjutnya ada cara kerja dari TCP atau IP. Yang pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerjanya yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing. Mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Lalu pada slide kali ini akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari OSI dan TCP atau IP. Persamaannya yaitu yang pertama, keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Lalu persamaan yang terakhir ada dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan circuit switching. Lalu perbedaannya, yang pertama, TCP atau IP adalah standar dalam pengembangan internet. Jadi, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standarisasi dunia dalam jaringan komputer. Yang kedua, yaitu dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam dua layer, yaitu data link dan physical layer.
Sedangkan pada TCP atau IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu Network Access. Lalu, pembahasan yang keempat yaitu ada TCP dan UDP. Perbedaannya yaitu yang pertama ada kemampuan koneksi. Bila komputer menggunakan UDP, maka bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu adanya koneksi yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua yaitu ada karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu dari contoh aplikasi. Contoh untuk UDP adalah DNS. Lalu contoh aplikasi untuk TCP yaitu Telnet. Perbedaan yang selanjutnya yaitu jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antara port satu sama lainnya harus berbeda. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu yang kelima adalah jenis-jenis protokol jaringan. Berikut adalah beberapa contoh dari jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama yaitu ada TCP atau IP. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TCP atau IP adalah standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Lalu yang kedua ada Domain Name System atau DNS. Protokol jaringan Domain Name System adalah sebuah distributed database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP atau IP. DNS mampu bekerja dengan baik pada jaringan skala kecil sampai dengan skala global. Umumnya jaringan ini digunakan pada website dan aplikasi di internet. Lalu ada HTTPS. HTTPS adalah versi yang lebih aman dari protokol HTTP biasa. Hal ini dikarenakan HTTPS mendapatkan dua lapis enkripsi dari SSL dan TLS. Lalu yang keempat ada SSH, Secure Shell. Secure Shell adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.